Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kita akan bahas tentang pensiun ya. Jadi saya nih udah mikirin mau pensiun besok gimana kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga orang itu memikirkan masa depan itu perlu ya, seperti itu. Bukannya mulu-mulu, tapi kita harus pikirin saat ini masa depan kita. Walaupun nanti Gusti Allah yang menentukan kan gitu. Oke, apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya kita nanti pensiun gitu? Jadi sebagian besar saya kenal beberapa orang ya yang guru, ada juga ya pegawai kayak pegawai kantoran gitu, yang kan dia pensiunnya 60 tahun dan umurnya udah 58. Terus dia itu kalau udah pensiun kan dapat uang tuh pensiun banyak lagi ya. Kalau kayak PNS yang udah lama itu kan ratusan juta, kadang-kadang ada nyampe M kan gitu. Wah itu udah pengen aja bisnis ini bisnis itu. Ya, kalau menurut saya nih Mas Bro ya, bukannya menggurui tapi sesuai dengan pengalaman kita yang udah ada saudara kita juga itu pensiunan ya. Terus namanya udah sepuh ya orangnya, 60, 58 tahun gitu. Kan istilahnya itu dia kan hari-hari dulu berpuluh-puluh tahun kerjanya jadi pegawai atau jadi PNS. Kan dia kerja udah ada SUP. Tinggal kerja jadi pegawai itu tinggal ngikutin sesuai dengan standar operasional prosedur, udah aman kan gitu ya. Beda loh kalau usaha itu harus istilahnya itu berimajinasi bahasanya atau kreatif lah. Kalau di bidang usaha itu beda banget dengan karyawan. Kalau karyawan udah tinggal ngikutin prosedur selesai kan. Nah kalau misalnya kita udah berumur ya, itu istilahnya tingkat kreativitasnya itu pasti udah menurun ya. Siapa yang mau protes? Enggak kayaknya ya. Semuanya setuju kalau orang semakin tua itu tingkat kreativitas dan tingkat pemahaman pembelajaran barunya itu lebih lambat daripada anak-anak muda, betul nggak? Ya, jadi kalau menurut kita kalau udah pensiun misalnya dapat duit 500 juta nih pensiun nih. Kalau saya sih milihnya nih uangnya itu buat misalnya ditabung aja. Terus kita nikmati, kita makan gitu ya. Kita makan misalnya buat jalan-jalan aja terus bro. Jadi nggak usah kalau udah umur 60 tahun tuh nggak usah bikin usaha lah. Jadi buat jalan-jalan ibadah gitu. Kalau menurut kita seperti itu. Karena kalau udah umur 60 tahun 58 tuh kayaknya anak-anak kuliah udah selesai ya. Kadang-kadang malah udah pada menikah gitu. Karena bokap aja umur 58 tahun kita udah nikah. Kan berarti hampir sama gitu ya. Istilahnya udah tanggung jawabnya udah habis kan gitu. Udah nikmatin aja duitnya. Kalau dapat duit banyak terus takut habis atau gimana, beliin aja tanah del. Kapling kayak beli berapa 5, 6, 7 gitu, kebeliin deh semua del. Nanti kita tinggal jual satu, dinikmatin berapa tahun, jual lagi satu. Udah gitu aja bro, nggak usah mikirin terlalu jauh sih kalau mau pensiun sih. Dan nggak usah deh, kalau udah pensiun sih nggak usah deh mikirin usaha. Udah deh, kalau misalnya pensiunan kayak PNS yang punya duit gede setelah pensiun itu, menurut kita sih nggak usah mikirin usaha. Karena merintis usaha itu mumet. Bagi anak muda pun mumet. Apalagi orang yang udah berumur, udah tua. Nanti malah stres, sakit malah bingung bro. Jadi ya ini semacam kayak gimana ya? Kalau udah itu ya udah fokus ibadah aja gitu. Jadi nggak usah biar kita aja nih anak-anak muda nih yang misalnya itu merintis usaha gitu. Kalau yang udah sepuh duitnya banyak udah nikmatin aja pak duitnya, belanja di kita aja gitu. Nanti belanja aja buat belanja jadi kita gitu, nggak usah jadi kompetitor kita, bahasanya seperti itu ya, nggak usah jadi kompetitor kita lagi gitu. Jadi nikmatin aja masa tua bapak-bapak gitu. Oke sih, kalau menurut kita seperti itu. Dan banyak banget, bukan nggak tahu ya kalau banyak, tapi ada saudara kita yang seperti itu, punya duit pensiun, terus dia pengen buka warung kelontong, ya kan modalnya ya, namanya punya duit pensiun gede, kan dia buka warung langsung gede, isinya banyak gitu, nggak jalan, karena apa? Basicnya bukan di usaha, ya lama-lama habis gitu, karena dia manage-nya itu beda dengan dia pas waktu jadi pegawai gitu, jadi akhirnya kacau, terus cash flow-nya nggak jalan, dan akhirnya juga habis juga, modalnya malah habis, barangnya habis kan gitu, plus tambah pusing pula kan gitu kan. Ya gitulah, nikmati aja hidup bro. Jadi kalau misalnya udah tua sih jalan-jalan aja sih ya kayaknya, ibadah jalan-jalan gitu aja, 58 tahun ya.
Ya semoga kita sampai ke umur itu dan diberi umur panjang, kesehatan semua bro. Dan bagi teman-teman yang lagi merintis usaha apapun itu, tetap semangat bro. Ya semangat ya, karena ya kita itu kan usaha tuh wajib ya buat ngasih makan anak istri gitu. Jadi tetap semangat. Dan kalau misalnya Mas Bro itu jenuh ya buatlah konten-konten seperti ini bro, YouTube, Instagram. Jadi kita sebenarnya kenapa sih kok buat konten seperti ini? Karena ini menghibur bro. Jadi bikin hati kita itu istilahnya itu jadi berwarna gitu hari-hari. Coba deh kita duduk di jaga toko begini ya, kadang sepi, kalau kadang rame. Terus ya yang dijual itu aja, besi apa, lampu, ya udah itu aja terus, kan bosen. Tapi kalau kita bikin konten nih, terus ada Mas Bro yang komen, wih ada komen nih, wah seneng juga gitu, wih seneng juga nih, ada yang komen, ada yang like ya, terus ada yang share, wah. Jadi senangnya kita di situ, kita jadi punya teman-teman baru di online gitu. Maksudnya seperti itu biar kita tuh jaga toko itu lebih berwarna gitu maksudnya. Jadi kita senang sih buat konten. Ya mungkin semoga aja konten-konten ini bermanfaat. Kalau misalnya ya ada yang mau manfaatin, semoga kita juga seneng. Kalau ada yang konten kita ini salah gitu, kata-katanya salah, ya kita minta maaf gitu, saya minta maaf. Dan kalau konten saya itu nggak bermanfaat ya skip aja kan gitu kan, enteng kan, gampang banget. Jadi bagi teman-teman semua, waktu masih muda itu habisin aja buat hal-hal yang positif ya Mas Bro ya. Dan jangan lupa untuk ibadah bagi orang Islam ya, umat Islam, jangan lupa bangun subuh, harus ya, subuh azan tuh bangun bro, biar nanti kita itu semangat gitu. Jam 7 buka, nanti kalau tutup itu langsung tutup sesuai jamnya. Wah, kalau saran biasanya kalau kita seperti di sini, tutup di sini ini jam 4 tokonya. Ya udah jam 4 tutup, kita pulang santai kita sama keluarga gitu di rumah. Dan satu pesan lagi, walaupun kita lagi merintis ya, butuh biaya banyak untuk misalnya modalnya kan gede, harus muter terus. Jangan lupa untuk istilah itu jalan-jalan bro. Seminggu sekali kita harus sempatin waktu buat jalan-jalan. Yang deket-deket aja nggak apa-apa, yang penting refreshing, nggak di rumah terus gitu kan. Malam di rumah, siang di toko, malam di rumah, siang di toko, lama-lama pusing, stres, malah nanti Mas Bro sakit, tokonya jadi nggak keurus. Tetap kasih waktu atau satu hari dalam satu minggu itu buat jalan-jalan. Oke, mungkin sekian informasi dari kita Mas Bro. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily, dan kita akan bahas tentang pensiun ya. Jadi saya nih udah mikirin mau pensiun besok gimana kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga orang itu memikirkan masa depan itu perlu ya, seperti itu. Bukannya mulu-mulu, tapi kita harus pikirin saat ini masa depan kita. Walaupun nanti Gusti Allah yang menentukan kan gitu. Oke, apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya kita nanti pensiun gitu? Jadi sebagian besar saya kenal beberapa orang ya yang guru, ada juga ya pegawai kantoran gitu, yang kan dia pensiunnya 60 tahun dan umurnya udah 58. Terus dia itu kalau udah pensiun kan dapat uang tuh pensiun banyak lagi ya. Kalau kayak PNS yang udah lama itu kan ratusan juta, kadang-kadang ada nyampe M kan gitu. Wah itu udah pengen aja bisnis ini bisnis itu. Ya, kalau menurut saya nih Mas Bro ya, bukannya menggurui, tapi sesuai dengan pengalaman kita yang udah ada saudara kita juga itu pensiunan ya. Terus namanya udah sepuh ya orangnya, 60, 58 tahun gitu. Kan istilahnya itu dia kan hari-hari dulu berpuluh-puluh tahun kerjanya jadi pegawai atau jadi PNS. Kan dia kerja udah ada SUP. Tinggal jadi pegawai itu tinggal ngikutin sesuai dengan standar operasional prosedur, udah aman kan gitu ya. Beda loh kalau usaha itu harus istilahnya itu berimajinasi bahasanya, atau kreatif lah. Kalau di bidang usaha itu beda banget dengan karyawan. Kalau karyawan udah tinggal ngikutin prosedur, selesai kan. Nah kalau misalnya kita udah berumur ya, itu istilahnya tingkat kreativitasnya itu pasti udah menurun ya. Siapa yang mau protes? Enggak kayaknya ya. Semuanya setuju kalau orang semakin tua itu tingkat kreativitas dan tingkat pemahaman pembelajaran barunya itu lebih lambat daripada anak-anak muda, betul nggak? Ya, jadi kalau menurut kita kalau udah pensiun misalnya dapat duit 500 juta nih pensiun nih. Kalau saya sih milihnya nih uangnya
itu buat misalnya ditabung aja, terus kita nikmati, kita makan gitu ya. Kita makan misalnya buat jalan-jalan aja terus bro. Jadi nggak usah, kalau udah umur 60 tahun tuh nggak usah bikin usaha lah. Jadi buat jalan-jalan ibadah gitu. Kalau menurut kita seperti itu. Karena kalau udah umur 60 tahun, 58 tuh kayaknya anak-anak kuliah udah selesai ya. Kadang-kadang malah udah pada menikah gitu. Karena bokap aja umur 58 tahun kita udah nikah. Kan berarti hampir sama gitu ya. Istilahnya udah tanggung jawabnya udah habis kan gitu. Udah nikmatin aja duitnya. Kalau dapat duit banyak terus takut habis atau gimana, beliin aja tanah del. Kapling kayak beli berapa 5, 6, 7 gitu, kebeliin semua del. Nanti kita tinggal jual satu, dinikmatin berapa tahun, jual lagi satu. Udah gitu aja bro, nggak usah mikirin terlalu jauh sih kalau mau pensiun sih. Dan nggak usah deh, kalau udah pensiun sih nggak usah deh mikirin usaha. Udah deh, kalau misalnya pensiunan kayak PNS yang punya duit gede setelah pensiun itu, menurut kita sih nggak usah mikirin usaha. Karena merintis usaha itu mumet. Bagi anak muda pun mumet. Apalagi orang yang udah berumur, udah tua. Nanti malah stres, sakit malah bingung bro. Jadi ya ini semacam kayak gimana ya? Kalau udah itu ya udah fokus ibadah aja gitu. Jadi nggak usah biar kita aja nih anak-anak muda nih yang misalnya itu merintis usaha gitu. Kalau yang udah sepuh duitnya banyak, udah nikmatin aja pak duitnya, belanja di kita aja gitu. Nanti belanja aja buat belanja aja di kita gitu. Nggak usah jadi kompetitor kita, bahasanya seperti itu ya. Nggak usah jadi kompetitor kita lagi gitu. Jadi nikmatin aja masa tua bapak-bapak gitu. Oke sih, kalau menurut kita seperti itu. Dan banyak banget, bukan nggak tahu ya kalau banyak, tapi ada saudara kita yang seperti itu, punya duit pensiun, terus dia pengen buka warung kelontong, ya kan, modalnya ya namanya punya duit pensiun gede, kan dia buka warung langsung gede, isinya banyak gitu, nggak jalan, karena apa? Basicnya bukan di usaha, ya lama-lama habis gitu, karena dia manage-nya itu beda dengan dia pas waktu jadi pegawai gitu, jadi akhirnya kacau, terus cash flow-nya nggak jalan, dan akhirnya juga habis juga, modalnya malah habis, barangnya habis kan gitu, plus tambah pusing pula kan gitu kan. Ya gitulah, nikmati aja hidup bro. Jadi kalau misalnya udah tua sih jalan-jalan aja sih ya kayaknya, ibadah jalan-jalan gitu aja, umur 58 tahun ya. Ya semoga kita sampai ke umur itu dan diberi umur panjang, kesehatan semua bro. Dan bagi teman-teman yang lagi merintis usaha apapun itu, tetap semangat bro. Ya semangat ya, karena ya kita itu kan usaha tuh wajib ya buat ngasih makan anak istri gitu. Jadi tetap semangat. Dan kalau misalnya Mas Bro itu jenuh ya buatlah konten-konten seperti ini bro, YouTube, Instagram. Jadi kita sebenarnya kenapa sih kok buat konten seperti ini? Karena ini menghibur bro. Jadi bikin hati kita itu istilahnya itu jadi berwarna gitu hari-hari. Coba deh kita duduk di jaga toko begini ya, kadang sepi, kalau kadang rame. Terus ya yang dijual itu aja besi apa lampu, ya udah itu aja terus, kan bosen. Tapi kalau kita bikin konten nih, terus ada Mas Bro yang komen, ada komen nih, wah seneng juga gitu, seneng juga nih, ada yang komen, ada yang like ya, terus ada yang share, wah. Jadi senangnya kita di situ, kita jadi punya teman-teman baru di online gitu. Makanya maksudnya seperti itu, biar kita tuh jaga toko itu lebih berwarna gitu maksudnya. Jadi kita seneng sih buat konten. Ya mungkin semoga aja konten-konten ini bermanfaat. Kalau misalnya ya ada yang mau manfaatin, semoga kita juga seneng. Kalau ada yang konten kita ini salah gitu, kata-katanya salah, ya kita minta maaf gitu, saya minta maaf. Dan kalau konten saya itu nggak bermanfaat, ya skip aja kan gitu kan, enteng kan, gampang banget. Dan bagi teman-teman semua, waktu masih muda itu habisin aja buat hal-hal yang positif ya Mas Bro ya. Dan jangan lupa untuk ibadah bagi orang Islam ya, umat Islam, jangan lupa bangun subuh, harus ya, subuh adzan tuh bangun bro, biar nanti kita itu semangat gitu. Jam 7 buka, nanti kalau tutup itu langsung tutup sesuai jamnya. Wah, kalau saran biasanya kalau kita seperti di sini, tutup di sini ini jam 4 tokonya. Ya udah jam 4 tutup, kita pulang santai kita sama keluarga gitu di rumah. Dan satu pesan lagi, walaupun kita lagi merintis ya, butuh biaya banyak untuk misalnya modalnya kan gede, harus muter terus. Jangan lupa untuk
istilahnya itu jalan-jalan bro. Seminggu sekali kita harus sempatin waktu buat jalan-jalan. Yang deket-deket aja nggak apa-apa, yang penting refreshing, nggak di rumah terus gitu kan. Malam di rumah, siang di toko, malam di rumah, siang di toko, lama-lama pusing, stres malah nanti Mas Bro sakit, tokonya jadi nggak terurus. Tetap kasih waktu atau satu hari dalam 1 minggu itu buat jalan-jalan. Oke, mungkin sekian informasi dari kita Mas Bro. Jangan lupa untuk like ya dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.